Hamdan wa syukrolillah, puji syukur hanyalah miliknya, Allah sang pemilik segalanya. Hamdan wa syukrolillah, kenapa kita harus nantiasa dan selalu always on, harus memujinya. Kita mengakui sepaket bahwa setiap kita dalam genggamannya, setiap kita dalam pemeliharaannya, setiap kita dalam pengaturannya. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum pada dikubur, semua tahu data corona terus meningkat, tapi kita masih dikasih sehat, alhamdulillah, dikasih sempat untuk menguat dalam taat, bukan semakin kuat dalam maksiat. Untuk All Crew Exmok yang Allah pilih menjadi sebuah inspirasi bagi komunitas lainnya, bersyukur atas nikmat sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi. Coba, jangan terjebak, syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Maka bersyukur, marhaban ya Ramadan. Walaupun keadaan lockdown, kita bisa masih mengisi Ramadan dengan kegiatan yang tidak breakdown, pikiran yang tidak suudon. Makanya hati-hati kalau suudon larinya ke oskadon dan saridon. Ya, buat Exmok mah anggap cooling down, jalani dengan slow down, yang jangan berefek kemudian smackdown. Ya, maka satu menyatu, bersatu, bersaudara. Kita tidak suka pakai seragam, tapi kita suka keseragaman. Maka sesuai tema kita sore hari ini, yuk seragamkan perasaan, seragamkan pikiran, karena ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Setuju tidak? Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada mahkota alam, Nabi yang dirindukan oleh semua kalangan, termasuk kita umatnya yang beriman, Nabi Muhammad SAW. Boleh saya berdoa di tengah acara karena kita lagi saum, doanya cepat diijabah, boleh? Spesial just for Exmok. We are brother, we are one. Ya doana. Semoga Exmok bisa ngabring pakai expander, ngabring ke Mekah, ke Madinah, ke Turki. Nggak ada orang Jambi aja pakai NMAX, bisa. Mana orang pakai expander tuh bisa. Ya, amin gitu. Amin. Semoga yang punya utang cepat lunas. Amin. Cir, bawa mobilnya menang anyuk. Amina karentol kene Mang Mike kumaha ya. Semoga yang jomblo ketemu jodoh. Sarua jeung nu boga hutang, amina berbanding lurus ya. Semoga pandemi cepat pergi, virus cepat berlalu, corona cepat pulang, wabah cepat diangkat. Amin. Kenapa Ustaz doanya didahulukan? Karena memang Ramadan syahrud doa, bulan berdoa. Bulan penyelesaian masalah besar dengan cara sederhana, berdoa. Tapi syarat doa diijabah, jangan ada dengki di dalam hati. Kita satu community, Exmok, Expander Mobil Owner Club Indonesia. Mobilna sarua, hatena ge kudu sarua. Ulah babaturan meuli mobil anyar gebeg. Babaturan salakina anyar jedud. Temen istrinya baru jedud. Kita mah sakit kalau orang lain maju. Buang penyakit itu di Ramadan ini. Karena corona mah bogoheun kanu sugestina lemah mah. Sok ibu-ibu banyak ya kalau suami telat pulang teh kerjanya teh narik-narik rambut. Kalau orang Sunda bilang nyalik sih. Sudah Bu, jangan dipikirin Bu, suami telat datang mah udah sedekahin aja. Apalagi di bulan Ramadan. Ibu jangan baper Bu. Bu, halo. Hai. Jangan baper Bu. Ibu dapat rezeki bukan dari suami, dari Allah. Sepakat? Maka kalau suami telat ngasih nafkah, udah jangan ribet. Curi aja langsung. Dari dompetnya. Nanti kalau suami marah gimana Ustaz? Mau ngambil titipan Allah ya. Gitu. Sepakat Bu? Nah, tepuk tangan dulu atuh buat ibu-ibu. Kalau bapak atau nggak ngambek. Kumawe pas saya namanya. Tapi ibu-ibu harus sebanding lurus cara memahaminya. Suami kita punya siapa Bu? Kalau wafat suami ikut nggak? Secinta apapun ibu, kalau suami wafat ikut nggak? Ibu mau nikah lagi nggak? Sudah direncanakan, iya. Perencanaan planner yang baik. Si ibu di planologi Bu. Suaminya belum wafat sudah punya rencana. Nggak apa-apa, cuman apa-apaan Bu. Artinya gini deh, biar simple. Suami wafat nggak ikut karena kita sepakat suami punya Allah. Maka kalau suami ada yang ngambil, sudah jangan ditahan-tahan.
sedekahin aja karena punya Allah. Sudah, jangan rudet ya. Luar biasa, Exmoc menginspirasi biar touringnya tetap ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh, artinya bersihkan pikiran. Exmoc harus berkarakter seperti lebah. Tahu lebah? Yang kemana saja, tatkala dia singgah atau hinggap di sebuah dahan, ada nggak lebah mematahkan dahan yang dihinggapinya? Saya mau ngobrol sama Pak Mike nih sebagai ketua. Sejauh dan terjauh touring kemana Exmoc? Masih lumayan lah, Jogja standar umroh lah ya. Untuk anak komunitas mau umrohnya ke Jogjanya. Artinya nanti akan lebih jauh ke Aceh, kemana? Nggak apa-apa, bukan masalah jauhnya. Mengganggu nggak di perjalanannya? Nah ini hikmah berkumpul teh untuk saling memberi frekuensi, resonansi positif, hinggap dimanapun, jangan sampai mematahkan dahan. Berkah dari berkumpul, saling menginspirasi. Nanti kalau lagi touring Pak Mike kan di depan nih. Berhenti aja. Kalau ada ladang amal untuk kita berbuat baik, eksekusi. Tapi harus kuat konfirmasi. Saya pernah touring sama anak-anak, ngebut atau pakai motor, karena suka ngaji, berkumpul seperti ini, artinya dapat hikmah baik dong. Da iman teh muncul atuh. Tiba-tiba ngagas, polgas, rem seetik. GPRS, gaspol, rem sedikit. Kenapa Ustadz ngerem mendadak? Gila, aya kahadean. Saya standarkan motor, tiba-tiba saya semua melihat ada nenek-nenek yang terkesan mau nyebrang. Saya seberangin dong sebagai ketua ya. Semua tepuk tangan. Ini ketua yang baik ngasih contoh. Tapi semua menyaksikan setelah saya beres nyebrangin nenek-nenek, apa yang saya dapat? Diciduhan, diludahi sama nenek-nenek yang diseberanginnya. Cerot. Semua seri. Nah, kenapa sudah nyebrangin nolong nenek-nenek itu bukan dapat upah atau ucapan terima kasih malah diludahi? Kita yang salah. Si nenek itu baru beres nyebrang. Kareke beres mentas. Tak tong lebay. Kamu nunggu aku enggak? Aku gelai, tak eta. Jangan tergesa-gesa. Karena ujian di jalan itu Mbak, apalagi Ramadan, ngerasa enggak? Pas pagi-pagi mau kerja, masuk garasi, lihat kanebo kering aja, kayak lihat kebab dong. Lihat oli rem kayak lihat marjan, lihat kecoa lewat kayak kurma. Lihat Exmoc girl kayak mantan semua. Ya, memang ujian Ramadan itu. Maka saya mah kemarin expander saya sebelum Ramadan diservis. Karena senormal-normal mobil dari dealer, kalau Ramadan mah suka ada mistis di mobil teh. Kadang mobil itu belok sendiri ke rumah makan Padang. Terus mau di perjalanan teh tiba-tiba jadi mujtahid, jadi ahli ijtihad. Ustadz bagaimana hukumnya ini anak Exmoc lagi ngadain touring, tiba-tiba air wudhu nggak ada karena kering, kerontang, gersang. Mau wudhu nggak ada, tapi di mobil ada marjan rasa koko pandan. Boleh nggak berwudhu dengan marjan rasa koko pandan? Kalau saya mah kan orangnya toleran ya. Saya katakan nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Yang jadi masalah berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa, dengan contoh marjan rasa koko pandan, ketika berkumurnya kebayang nggak? Bulan Ramadan wudu ku marjan pas kekemuna guys. Berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, itu bahaya. Bahayanya di mana Ustadz? Ada rasa ingin memiliki. Berkumur 3 kali, dibuang sekali, yang 2 kemana sok? Itu kan korupsi. Maka bersyukur kita masih bisa berkumpul. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah sesering ini, tetap indahkan prokes. Nanti Allah bahagiakan. Jangan terjebak mitos. Mitos di komunitas itu adalah, kalau tidak rajin tabayun, rajin ngobrol, suka saling memincingkan mata, ngomongin orang komunitas, ada yang kesiangan datang langsung gatel mulutnya pengen komen, ngaji setengah jam karek datang, coba tiung nyengsol, coba eta teh salakina geus kolot, amal teh bea ku si ece eta. Nya. Tapi itu seninya. Tapi itu seninya, rugi loh ngegibah itu, kebaikan kita ditransfer ke orang yang digibahi, kebaikan
kejelekan si yang digibahi ditransfer ke kita. Di mana untungnya? Maka keep silent please. Diam, terima kekurangan masing-masing. Ada lagi karakter orang itu di komunitas itu seperti ini. Kalau ngariung panggayana tara ngomong. Cool we si eta mah, tapi sakali ngomong nginjem duit. Rudet oge deui. Halo mitos aslina. Ya, jika mitos saum, katanya Ustadz kalau saum gosok gigi batal kan mitos. Ngobrol aja jeung dokter atuh. Malah Nabi itu menganjurkan kalau saum, anoint your head and wash your face. Cuci muka, minyaki rambut, gagah. We jiga eksmo kayakeun acara poe ieu teu ciri jiga paruasa atau memang henteu meureun. Nya. Kan batur sahur ngilu sahur, batur buka ngilu buka ti beurang, batur puasa si eta dahar samangka. Buka bersama aya da ngilu daftar lebar. Ya, tapi hati nggak bisa bohong. Nah ini dulu ada mitos ngupil batal. Nyai upilna di opi mah tuh. Ngosok gigi batal. Nyai odona di tereuy mah tuh. Hitutna cai batal cenah. Ai bujur paranti nguyup, paranti ngutahkeun cenah teh. Jeung eueuh gawe tiap rek hitut neangan cai atuh. Ya. Di kita mitosnya teh banyak pisan, mitos itu misteri yang atos-atos geus we nu geus mah. Maka santai we saum mah tingali gagah. Dan saum itu kelebihannya apa coba Mbak? Nggak bisa pencitraan. Kalau kita mau taraweh masih bikin instastory ya, OTW taraweh. Masih bisa dilihat ku barudak teh, euy si eta taraweh. Kalau umroh kelihatan perginya, syahadat kelihatan akadnya. Tapi kalau puasa bisa dilihat nggak ya? Nggak bisa. Memang aturannya seperti itu. Fa innahu li, saum itu untukku. Wa ana ajri bihi. Kenapa? Bahagia karena Allah yang ngasih pahalanya langsung. Kerasa nggak kalau pas berbuka? Bahagia banget. Kerasa nggak? Walaupun dengan teh manis. Ya, dan teteh-teteh yang manis. Ya. Teteh jangan terjebak ya. Kalau ada spanduk di undangan buka bersama, berbukalah dengan yang manis. Enggak, jangan terjebak, enggak cukup. Harus dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga seperti ini ya. Pasti jelas jeung keluarga no. Ya. Terus ada lagi apa ya? Ajakan termasuk hari ini Exmo mengadakan acara buka bersama karunya si anu jomro. Buka bersama, tapi tidak ada arahan ke hidup bersama. Alah rudet eta teh ya. Jika Agustus panjat pinang haram. Pinang dulu baru panjat. Ya, maka jangan lupa bahagia. Acara hari ini saya terinspirasi oleh MC tadi, bukan karena kita yang gaya dan hadir di sini. Tepuk tangan buat yatim kita. Mekah itu dulu berpecah. Karena akidah. Tapi siapa pemersatunya? Yatim. Sang yatim Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau saya ada yatim, sebenarnya males ceramah teh. Karena saya yang diceramahin. Kayak tadi nggak denger, nggak bisa bicara, tapi kakaknya sabar. Mental kita siap nggak di situ? Terus kalau yatim pengen jajan guys, kepada siapa minta jajannya? Maka pendusta agama ngomong agama luhur-luhur, cerita agama tinggi-tinggi, pengalaman agamanya panjang-panjang, tapi nggak pernah nyentuh anak yatim. Jadi Exmo hari ini luar biasa karena mereka. Tepuk tangan buat yatim kita. Itu belum seberapa teh. Kalau mereka kangen ibu ayahnya, bagaimana mereka nahan air matanya? Maka hikmahnya biar hati terpatri, jangan nunggu Idul Fitri, datangi ayah dan ibu kita yang melahirkan kita, belajar dari mereka. Jangan nunggu Idul Fitri. Kapan terakhir tergopoh-gopoh seperti ini? Mendatangi ayah dan bunda. Jangan nunggu lebaran, belum tentu keumuran. Kita pulang dari sini minimal video call. Bisa jadi itu pertemuan terakhir kita. Maka kalau mau belajar tentang itu, pegang kepala mereka. Punten ya Bu ya, saya juga baru kehilangan ayah. Ramadan sekarang, saya tanpa ayah. Allahumma gfirlahu. Maka apalagi yang kamu dustakan dari nikmat yang Allah berikan? Ai turing jara rauh, ai kolot di laengkahan. Kalau mau turing nggak apa-apa,
Tapi datang dulu ke orang tua, biar ada garansi keselamatan dari langit. Hati-hati ya nak ya, minimal kan si mama ngedoainnya gitu. Sepakat tidak? Sok, dabongan diondang. Ridullah fi ridul walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Oke lah, setiap masalah, setiap komunitas, setiap pribadi punya masalah. Saya yakin, pengen eksmok panjang umurnya, sayangi yatim. Kenapa Mekah berkah dan berubah dari gersang menjadi genah? Karena yatim Muhammad Rasulullah lari ke Madinah. Makanya saya doakan di awal tadi, semoga kita bisa umroh. Kenapa Mekah, Madinah berubah? Karena jasa seorang yatim. Ingin eksmok luar biasa dan berubah? Jangan lewatkan kalau ada acara, libatkan mereka. Sok, saya punya anak kecil-kecil, ayah pengen konelo lagi pandemi. Kadang ada uang, Ustadz banyak yang terpapar COVID loh guys. Naon COVID ke Ustadz, koreda speedwiten. Jadwalna hancur atuh. Masjid di lockdown kabeh. Uyuhan hirup keneh ge. Ah keheul kawin deui we. Jadi welintu. Jadi obat corona mah kawin deui guys. Saya makan teh jiga eksmo, kara resep tapi mubazir. Saya mah teu kasep tapi payu. Dah hirup mah teu kudu ganteng, nu penting gentle dan ngangenin. Itu aja. Eksmok tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal eksmok. Gitu tahu kok bedana teh. Ya, jadi tong rudet gitu. Naon aya rudet Ustad? Rea urusan dunia tenangna, tak mung hirup, mung rudet sentuh yatim. Anak saya rudet hayang jajan, bapana teu boga duit da keur pandemi. Nganyuk we heula kasih tante. Pengen konelo ayahnya. Menang hiji berdua ya, ayah lagi yang punya uang. Nyeri mun teu boga agama wani jeung ngahajar tetangga. Tapi udah geus hijrah aya geus nganyuk we tante ke dibayar. Itu pas anak saya ngejilatin konelo. Ada anak seumuran anak saya melong duaan. Kayak gini. Di corona teh juga yoyo. Saya tanya, Dede mau? Mau Pak Ustadz? Ada si Mama kemana? Mama udah wafat. Asik Surulhadim yatim. Si Bapak? Wah berarti piatu. Nak kasih nak selamat nak. Dikasih selamat eta. Dilamot konelo salamot ngadoakeun anak. Pak Ustadz sing sehat. Pak Ustadz sing salamet, curang teh nganyuk deui hiji deui ameh doana loba. Tungtungna ngukut we 50 di mah. Jadi jangan baper ya, yang ngurus yatim jangan baper. Bukan kita yang ngasih makan mereka, mereka yang ngasih berkah doanya dari mereka buat kita. Setuju? Maka eksmok luar biasa hari ini tong bosen tepuk tangan buat eksmok dan yatim yang selalu dilibatkan. Jadi Pak Dokter tong sieun, teh mana hade ieu naonnya? Teh mana teh ngahiji moal pahili papisah mau jadi dua. Eksmok mah boga ciri tersendiri. Insya Allah kemana-mana jadi solusi. Seperti lebah yang hinggap di dahan manapun. Sepakat Pak Mike, tidak akan mematahkan dahan. Tidak akan mengganggu yang kita datangi. Tempat yang kita turingi tidak akan ganggu. Lalu pulang dari touring itu seperti lebah nyedot nu manis-manis. Ibu tahu lebah kalau buang kotoran apa bentuknya? Halo Bu. Kenapa jadi stres begini? Halo? Ibu lapar? Sama AA juga lapar. Ya, namanya juga puasa tuh, Bu. Bu, kalau lebah buang madu. Buang airnya apa, Bu? Madu. Ibu suka madu? Alhamdulillah saroleha. Ibu suka madu? Suka di madu? Pengen tahu madu yang asli? Bawa ke rumah. Istri ngandat, berarti eta madu asli. Ya. Jadi satu menyatu bersatu. Hinggap di dahan manapun tak mematahkan dahan. Filosofi lebah disedot yang manis-manis sehingga buang kotorannya pun madu. Terlalu kalau kita sesama kita mencaci, memaki, mendengki pada asa community, cik atuh mikil. Tapi kalau sudah mentalnya madu, mentalnya lebah, kalaupun menyengat dia tidak menyakiti. Tahu ada pengobatan sengat lebah, tahu? Kalau saya agak rutin kalau udah nggak enak badan, banyak kegiatan, suka di terapi sengat lebah. Emang demam tapi besoknya asik gitu, seger. Terus ada ludah lebah tuh namanya apa ya? Propolis bivalent. Ada nggak yang tidak manfaat dari lebah?
Jangan sampai kita bikin komunitas, kita bikin rumah kedua, Exmoc Owner Mobil Owner Community Club Indonesia. Ini jangan sampai tidak jadi rumah kedua. Justru perlu ada grup WA-nya ini teh. Ada bikin dibangun grup WA-nya bising aya nu janda kan. Boga yatim, sok perhatikeun komo indungna lucu mah geus eksekusi. Jadi si budak nanti teu yatim deui dokter. Nya sok gerak. Selesai masalah teh gerak. Kan harus mengilhami, jangan menghakimi, setuju? Harus merangkul, jangan memukul, setuju? Harus menyayangi, jangan menyaingi, setuju? Mending disaingi, mending disayangi. Maka ibu-ibu kalau ada suami panggil say, jangan baper dulu. Bisa jadi sayuton ya teh. Lamun ada suami panggil bun, bisa jadi buntelan. Bapak-bapak entong GR, lamun ada istri panggil beb, bisa jadi beban. Ya, nges kolot mah dah hese tuh. Untuk bertahan dalam kenyataan yang bernilai kebahagiaan teh. Kenapa kalian touring? Tahu buang jenuh. Karena beungeut salaki geus teu puguh. Dulu masih spek, ayeuna mah one pack Ustaz. Dari muka sampai ke perut kayak roti kadet. Nggak jelas bentuk. Dulu mah Ustadz denger ngoroknya aja harmonis, romantis, dingin, tenang, tidur pinggir suami teh. Sekarang mah udah usia sekian Ustadz, nih voice note-nya saya kirim ke Ustadz. Voice note apa ini? Ngorok suami. Nyam 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 nyam. Coba kalau udah bangun Ustadz gede ambek cenah. Sok ibu nggak kurus gimana tiap malam ditemani sosok seperti itu uji nyali lain. Nya, mantak ibu teh begang ningali si bapak beki kolotnya beki goreng. Ibu salah ibu loba lalajo ikatan cinta jeung drama Korea. Jadi pas lihat suami teh gelap banget. Poek pisan seuseuh beungeut cik urang teh. Ibu jangan merasa cantik sendiri ya. Si bapak teh suka curhat di masjid. Tentang ibu. Ibu kenapa dijadikan istrinya? Karena dulu bodinya kayak gitar. Sekarang mah kata si bapak, kenapa saya betah di masjid Ustaz? Bodi istri saya sudah kayak kendang. Pakai gamis juga karung lempang. Coba kalau menikahnya, berkeluarganya, membuat sesuatunya bukan karena Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Tulis yang status bu. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Jadi semuanya capek. Ibu, tolong kalau mau dandan jangan mau ke acara aja. Nanti mah dirubah ya. Ini Ramadan penuh berkah. Dan buat suami aja jadi pahala loh bu. Ibu kali-kali pulang dari sini, mumpung belum macet, ke toko alat seragam sekolah. Ibu beli baju SMA. Baju pramuka, baju paskibra untuk mengganti menu suami biar naonnya ngaranna teh lamun eta teh tematik. Ibu mereka acara berbuka bersama garulis, sagala dipasang make foundation, blow on, eyeshadow, bulu mata Sahrini keanginan jadi coplok jiga caki geuleuh we pokona. Ai keur salaki mah daster nu bau kompor. Nges awok-awokan. Balikeun ame teu tutung tangke mah si ayah teh bikin surprise. Ibu teh make baju SMA. Buukna dibeungkeut kuda. Buukna ganti warna-warna. Terus kancingna buka rada loba. Ke si ayah asup ka garasi teh ibu biji ti panto. Ayah, pasti si ayahna pingsan. Pamajikan aing gelo. Untung punya Exmoc jadi jenuh teh kabuang minimal aya ngumpul, aya ngobrol, aya ngopi. Pohokeun ka nyeri, banyakin ngopi, tong poho seuri. Hahaha, imun naik. Ustaz kenapa? Humor aja. Bu buktikan kita masih hidup. Hanya orang mati yang enggak humor mah. Sok aya teu mati hareureui. Ngarobrol. Buktikan orang teh hirup keneh. Hahaha. Itu teh naikin imun, tapi ada aja netizen yang nanya, "Ustaz kalau di rumah suka ngebodor enggak?" katanya. Saya teh sarap pertanyaan teh curang teh. Tanyakeun ka tukang beca. Tukang beca di mana sok ngabeca tara? Sok kayak tukang touring di mana sok touring tara? Puter-puter di imah make mobil. Teu meureun. Biasalah.
Tonggelai meren. Ya. Jadi jangan lupa bahagia. Yang mahal dari pertemuan ini bukan berkumpulnya, tapi bagaimana hati bersatu, menyatu, satu frekuensi, satu resonansi. Saya tutup dengan satu ayat. Wattaku, takutlah. Yauma, pada satu hari. Lataji, yang di hari itu. Kita satu komunitas, awal asalnya ketika di dunia. Satu kampus malah, satu alma mater, sadapur, sasumur, sakasur, salembur. Tapi tidak bareng di alam kubur. Kenapa? Tidak satu jalur dalam bab amal. Maka buka bersama, buka persoalannya bersama-sama. Mau satu surga enggak? Mun hirup hayang sukses, jangan ngandelin askes dan BPJS. Nantinya stres. Tiis 3S. Karena lo bahe S. Coba goes. Buka akses. Progres. Loba nu protes. Proses. Insya Allah sukses. Ngariung jika kieu. Nggak malu sama upil. Upil aja diriung-riung. So kalau kita ngupil kan dikumpul-kumpul. Nggak langsung dibuang meren. Hongguan aja kaleng. Sama monde ngumpul. Sama nisin. Itu keluarga kaleng. Masa keluarga eksmok nggak ngumpul? Ya. Maka yuk. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Tapi jangan hanya berkumpul di dunia saja. Harus berkumpul juga di akhirat. Apa kunciannya Ustadz? Silman koto'aka. Sambungkan yang terputus denganmu. Bagaimana mengikatnya? Bukan dengan ikatan cinta semata. Absus salam. Tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am. Berbagi makanan. Pak Mike. Saya punten stylenya gini ya. Karena sefrekuensi, tukang touring. Jadi dakwah saya mah nggak pakai dalil Pak. Kalau di jalan mah pakai makanan. Ke anak pang, anak meta, anak-anak jalanan tuh saya nggak kasih dalil Quran, dalil hadis nggak. Saya kasih charity, makanan. Itu langsung efeknya kerasa. Pokoknya ya nanaon daerah dia mah kuaing kadek nage anjing cenah ngaganggu. Terima kasih. Jadi eksmok di situ. Mainnya awur-awur we. Terima kasih. Biarin duit monopoli juga lah. Akhirnya kampanye. Ya. Absus salam. Ini ikatan silaturahmi. Wa'at'imut ta'am. Berikan mereka makanan. Anjing aja jadi baik. Dibaikin mah. Masa manusia? Aslina. Tak aya PSK. Dikasih makanan. Sisa pengajian. Dikasih gamis. Hatur nuhun bising aya peryogi mah ka abi aya diskon lah. Ente teu butuh. Nya PSK teh penjual songu koneng suka mana wae. Absus salam wa'at'imut ta'am. Ini yang sedang kita amalkan wasilul arham. Selama pandemik kita terpisah ruang dan waktu. Karena rindu adalah virus, vaksinnya adalah ketemu, silaturahmi. Nah, bubaran dari sini wasallu bilaili wan nasu niyam tadhulul jannata bisalam. Saling mendoakan. Jangan membawa kekotoran hati. Aing kaduhung hadir. Saya teh nuker dikeceng ku urang. Goblok di deketan ku babaturan. Lawan ku doa. Ya Allah. Saya ya Allah. Nutiung nanya yang so ya Allah. Kalau dia masih baik untukku dan tepat denganku. Tempatkan dan tepatkan dia untukku. Tapi kalau sudah tidak layak untukku ya Allah. Kalau sudah tidak pas untukku. Simpan dia di sisimu. Paeh weh. Karena doakeun goblok. Sehingga diteluh atuh kitu mah. Jadi penyakit hancurnya komunitas itu dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Eta teh kudu eueuh di eksmok mah. Seri we senyum. Aya nu gelo beunang ku corona. Karena nu gelo mah lempeng we. Distancing. Sok nu gelo mah di mana we bebas. Saya ke Majalaya eta nu gelo sare di trotoar ningali sawah nu sakitu lega. Saing teh ieu the real sultan mah. Teu di baju teu di calana enjoy we ningali sawah. Batur nu capena si eta nu ningalina. Panas meureun, pindah ka tengah. Halangan ku kaleng hongguan make batu make bendera tina plastik keresek. Dan mobil plat beureum ge expander mepet atuh. Saing teh berarti ieu nu gaduh wilayah mah. Sakapeung Nurani tidak bisa bohong. Kabita ningali nu gelo. Ngan haroyam leuleumpanganana. Jeung tara nyisiran. Nya. Jadi ibu mungkin aku corona sok garelo. Lain, benarkeun pikiran, tong sok suudon. Batur nu senangna urang nu ripuhna. Setuju tidak? Ibu mah sehat.
Alhamdulillah Bu sehat semuanya. Tidak ada yang terpapar di sini. Saya ke Tasik, Ibu aneh tuh di Tasik teh. Saya nggak tahu itu zona merah. 3.000 ibu-ibu positif hamil. Stay at home tuh. Gawe meureun. Si ayah di masker, si mama di daster, nyadur atuh. Silising satkeun. Tapi di sini ada kearifan. Berapa orang yang wafat dengan corona, berapa orang yang akan menjadi penggantinya. Karena di USG anu 2 ewang. Ceu urang obat corona mah nyieun budak. Aslina, corona gerak naturek nyoco urang keur kikituan mah. Geus tong stres maksudna mah. Kembali beriman dan bertakwa karena ingat Allah hati tenang. Siapa yang menyembuhkan seluruh penyakit? Siapa yang mencabut seluruh persoalan? Maka la'allakum tattaqun. Takwa target dari saum kita adalah supaya masalah kita selesai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah min amrihi yusra. Min haitsu la yahtasib. Urusan rezeki akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka karena kita kena target yang namanya takwa. Maka bertakwalah. Bagaimana etika, sosok, kinerja orang-orang yang bertakwa? Punten ya, sing terjebak sekarang hari keberapa? Ke-12 malam ke-13. Semakin hororeamnya sahurnya. Beki itu beki horoream. Aslina hati-hati. Aing geus horoream mah persiapan enggak maksimalnya. Oke? Ceuk si mama kata ibu saya, Epi, mamah mah geus moal mang masakeun, sia geus capek, otakna geus fokus balik hayang mudik nya ge keur dicarek, beberes pakaian nyeun nastar nyeun kue semprit, tiap malam kegiatannya gitu, pas sahur ngantuk. Jadi anak-anak teh pas ada pengumuman dari DKM, waktu sahur tinggal 15 menit lagi, kaget dong semua, karena si mama nggak masak. Apa yang terjadi? Nyari dong ke kulkas, nggak ada, sedih, nggak ada stok makanan. Tertolong, aya pertolongan Allah. Kangkung di freezer, geus garing. Geus kepret-kepret. Cokot cangkang pop mie bekas, asupkeun kangkung kadinya teu disiksik. Cai galonan, DKM ngareporteran, waktu imsak tinggal 9 menit lagi. Aduh, masakoan. Wah. Waktu imsak tinggal 5 menit lagi. Candi Sangguan, belewak-belewak ngadikunya dong karena dikejar waktu. Apa yang terjadi? Baru 2 suap, setengah kangkung sudah ke dalam, setengah kangkung di luar kene. Imsak disada. Labil atuh saum. Akhirnya saya ragu, dibetot muntah, batal, diteleg, batal. Akhirnya saya datangi DKM setempat. Pak DKM abi kumaha ieu Pak DKM abi sahur kasiangan, setengah kangkung di jero kene, setengah di luar. Cek DKM kumaha? Sekelan wejang cenah. Nepi ka magrib. Untung make behol, kait keunina behol. Nah, saumna ripuh karena teu make ilmu. Hirup termasuk berkomunitas akan ripuh. Lamun mawa nafsu, teu make ilmu, maka jadikan wadah ini Exmok Indonesia. Berapa tahun umurnya? Lu cukup dewasa lah untuk mewadahi semua kebaikan dari perbedaan yang ada di sini. Siapapun itu, indah manusia mah karena berbeda. Coba kebayang nggak kalau saya namanya Mike, Ketun namanya Mike, semua ibu-ibu namanya Mike, rieur cenah buku tamu ge. Indah teh karena beda. Betul? Cek. Ya, jika awewe jeung lalaki, nah indah karena beda. Nu hiji dagingna leuwih, nu hiji dagingna kurang. Mentak saling mencari dan melengkapi. Itu saja karena mik sudah pareum itu kode. Kalau lagi karaoke, mun PL geus ngomong eta teh kode. Pak bade tamihan moal ieu. Nya, selamat menunaikan berbuka puasa, jangan terjebak dengan menu. Ada saat mustajabah ketika berbuka. Berdoalah sesuai hajat, cita-cita, harapan masing-masing di ruang waktu itu karena ada keberkahan doa percepatan ijabahnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Biar acaranya semarak, boleh saya berpantun? Boleh. Sambil ngabuburit, tapi udunan. Biar kayak di TV-TV itu, cakep gitu. So, aya tomat, aya peuteuy. Tamat euy. Nya geus sakitu pantun mah. Kasege pondok, kasege panjang.
Cakep. Pak amprokna di situ. Seramah mah mau pondok, mau panjang, anger tetep amplopna mangan sakitu. Ya, saya ada pantun buat Exmok ya, buat Exmok. Oke? Non Exmok mah rada hese nangan etana Cewek semok ketemu jawara. Cakep. Exmok tetap juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sebentar, ternyata ada satu pertanyaan nih dari anak panti asuhan. Boleh. Mangga, Sinta, ayo. Ini namanya Sinta, dari tadi Sinta mau ingin nanya apa sih? bertanya-tanya. Oh Santi. Oh sih. Kenapa kulit Sinta tak putih kulit Santi? Memang ada kembarannya. Iya, kalau yang nanya Santi, kurang nyambung mestinya Sinta karena ada cerita Ramadan Sinta. Tapi unik sekarang Ramadan dan Santi hanya ada di Exmok. Yuk, mau nanya apa Sin? Cek. Gimana caranya kita So nggak apa-apa, curhatin aja. Lepasin aja. Sok biar ringan, la ilaha illallah. Sok lepasin, sok. Sok Santi mau nanya apa? Gimana caranya? Kita menahan diri dari tidak menggibah katanya. Ya. Itu kan susah. Gimana caranya nih ngebetengin diri. Nih kayak misalnya dia sama teman-temannya kan ada temennya yang suka ngegibah. Nah gimana nih biar kita kayak. Menggibah apa menghibah? Gibah. Ngomongin Oh, orang. ngomongin Apa orang. sih gibah ya? Gimana caranya supaya tidak ngomongin orang? Ini ya, tip gitu buat ya. semua ya yang ada kebiasaan habit ngomongin orang sakau kalau nggak ngomongin teh. Coba membiasakan diri berkumur-kumur dengan super glue. Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah, puji syukur hanyalah miliknya. Allah sang pemilik segalanya. Hamdan wa syukrolillah, kenapa kita harus nantiasa dan selalu always on, harus memujinya. Kita mengakui sepaket bahwa setiap kita dalam genggamannya, setiap kita dalam pemeliharaannya, setiap kita dalam pengaturannya. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum pada dikubur, semua tahu data corona terus meningkat, tapi kita masih dikasih sehat, alhamdulillah, dikasih sempat untuk menguat dalam taat, bukan semakin kuat dalam maksiat. Untuk All Crew Exmok yang Allah pilih menjadi sebuah inspirasi bagi komunitas lainnya, bersyukur atas nikmat sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi. Coba, jangan terjebak, syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Maka bersyukur, marhaban ya Ramadan. Walaupun keadaan lockdown, kita bisa masih mengisi Ramadan dengan kegiatan yang tidak breakdown, pikiran yang tidak suudon. Makanya hati-hati kalau suudon larinya ke oskadon dan saridon. Ya, buat Exmok mah anggap cooling down, jalani dengan slow down, yang jangan berefek kemudian smackdown. Ya, maka satu menyatu, bersatu, bersaudara. Kita tidak suka pakai seragam, tapi kita suka keseragaman. Maka sesuai tema kita sore hari ini, yuk seragamkan perasaan, seragamkan pikiran, karena ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Setuju tidak? Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada mahkota alam, Nabi yang dirindukan oleh semua kalangan, termasuk kita umatnya yang beriman, Nabi Muhammad SAW. Boleh saya berdoa di tengah acara karena kita lagi saum, doanya cepat diijabah, boleh? Spesial just for Exmok. We are brother, we are one. Ya doana. Semoga Exmok bisa ngabring pakai expander, ngabring ke Mekah, ke Madinah, ke Turki. Nggak ada orang Jambi aja pakai NMAX, bisa. Mana orang pakai expander tuh bisa. Ya, amin gitu. Amin. Semoga yang punya utang cepat lunas. Cir, bawa mobilnya menang anyuk. Amina karentol kene Mang Mike kumaha ya. Semoga yang jomblo ketemu jodoh.
Sarua jeung nu boga hutang, amina berbanding lurus ya. Semoga pandemi cepat pergi, virus cepat berlalu, corona cepat pulang, wabah cepat diangkat. Amin. Kenapa Ustaz doanya didahulukan? Karena memang Ramadan syahrul doa, bulan berdoa. Bulan penyelesaian masalah besar dengan cara sederhana, berdoa. Tapi syarat doa diijabah, jangan ada dengki di dalam hati. Kita satu community, XMOC, Expander Mobil Owner Club Indonesia. Mobilna sarua, hatena ge kudu sarua. Ulah babaturan meuli mobil anyar gebeg. Babaturan salakina anyar jedud. Temen istrinya baru jedud. Kita mah sakit kalau orang lain maju. Buang penyakit itu di Ramadan ini. Karena corona mah bogoheun kanu sugestina lemah mah. Sok ibu-ibu banyak ya kalau suami telat pulang teh kerjanya teh narik-narik rambut. Kalau orang Sunda bilang nyalik sih. Sudah Bu jangan dipikirin Bu, suami telat datang mah udah sedekahin aja. Apalagi di bulan Ramadan. Ibu jangan baper Bu. Bu, halo. Hai. Jangan baper Bu. Ibu dapat rezeki bukan dari suami, dari Allah. Sepakat? Maka kalau suami telat ngasih nafkah, udah jangan ribet. Curi aja langsung. Dari dompetnya. Nanti kalau suami marah gimana Ustaz? Mau ngambil titipan Allah ya. Gitu. Sepakat Bu? Nah, tepuk tangan dulu atuh buat ibu-ibu. Kalem bapak atau ngakak ngambek. Kumawe pas ya namanya. Tapi ibu-ibu harus sebanding lurus cara memahaminya. Suami kita punya siapa Bu? Kalau wafat suami ikut nggak? Secinta apapun ibu kalau suami wafat ikut nggak? Ibu mau nikah lagi nggak? Sudah direncanakan iya. Perencanaan planner yang baik. Si ibu di planologi Bu. Suaminya belum wafat sudah punya rencana. Nggak apa-apa cuman apa-apaan Bu. Artinya gini deh biar simple. Suami wafat nggak ikut karena kita sepakat suami punya Allah. Maka kalau suami ada yang ngambil sudah jangan ditahan-tahan. Sedekahin aja karena punya Allah. Sudah jangan rudet ya. Luar biasa XMOC menginspirasi biar touringnya tetap ninja hatori. Nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Artinya bersihkan pikiran. XMOC harus berkarakter seperti lebah. Tahu lebah? Yang kemana saja, tatkala dia singgah atau hinggap di sebuah dahan, ada nggak lebah mematahkan dahan yang dihinggapinya? Saya mau ngobrol sama Pak Mike nih sebagai ketua. Sejauh dan terjauh touring kemana XMOC? Masih lumayan lah. Jogja standar umroh lah ya tak. Untuk anak komunitas mah umrohnya ke Jogjanya. Artinya nanti akan lebih jauh ke Aceh kemana? Nggak apa-apa, bukan masalah jauhnya. Mengganggu nggak di perjalanannya? Nah ini hikmah berkumpul teh untuk saling memberi frekuensi, resonansi positif. Hinggap dimanapun, jangan sampai mematahkan dahan. Berkah dari berkumpul, saling menginspirasi. Nanti kalau lagi touring Pak Mike kan di depan nih. Berhenti aja. Kalau ada ladang amal untuk kita berbuat baik, eksekusi. Tapi harus kuat konfirmasi. Saya pernah touring sama anak-anak, ngebut atau pakai motor, karena suka ngaji, berkumpul seperti ini, artinya dapat hikmah baik dong. Da iman teh muncul atuh. Tiba-tiba ngagas, polgas, rem seetik. GPRS, gaspol, rem sedikit. Kenapa Ustadz ngerem mendadak? Gila, aya kehadean. Saya standarkan motor, tiba-tiba saya semua melihat ada nenek-nenek yang terkesan mau nyebrang. Saya seberangin dong sebagai ketua ya. Semua tepuk tangan. Ini ketua yang baik ngasih contoh. Tapi semua menyaksikan setelah saya beres nyebrangin nenek-nenek. Apa yang saya dapat? Diciduhan, diludahi. Sama nenek-nenek yang diseberanginnya. Serot. Semua seri. Nah, kenapa sudah nyebrangin nolong nenek-nenek itu bukan dapat upah atau ucapan terima kasih malah diludahi? Kita yang salah. Si nenek itu baru beres nyebrang. Kareke beres muntas. Tak tong lebay. Kamu nunggu aku enggak? Aku gelai, tak eta. Jangan tergesa-gesa. Karena ujian di jalan itu Mbak, apalagi Ramadan ngerasa enggak? Pas pagi-pagi mau kerja, masuk garasi, lihat kanebo kering aja, kayak lihat kebab dong.
Lihat oli rem kayak lihat marjan, lihat kecoa lewat kayak kurma. Lihat ex-smoke girl kayak mantan semua. Ya, memang ujian Ramadan itu. Maka saya mah kemarin expander saya sebelum Ramadan diservis. Karena senormal-normal mobil dari dealer, kalau Ramadan mah suka ada mistis di mobil teh. Kadang mobil itu belok sendiri ke rumah makan Padang. Terus mau di perjalanan teh tiba-tiba jadi mujtahid, jadi ahli ijtihad. Ustadz bagaimana hukumnya ini anak ex-smoke lagi ngadain touring, tiba-tiba air wudhu nggak ada karena kering, kerontang, gersang, mau wudhu nggak ada, tapi di mobil ada marjan rasa koko pandan. Boleh nggak berwudhu dengan marjan rasa koko pandan? Kalau saya mah kan orangnya toleran ya. Saya katakan nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Yang jadi masalah berwudhu dengan sesuatu yang memiliki rasa, dengan contoh marjan rasa koko pandan, ketika berkumurnya kebayang nggak? Bulan Ramadan wudhu ku marjan pas kekemukna guys. Berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, itu bahaya. Bahayanya di mana Ustadz? Ada rasa ingin memiliki. Berkumur 3 kali, dibuang sekali, yang 2 kemana sok? Itu kan korupsi. Maka bersyukur kita masih bisa berkumpul. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah sesering ini, tetap indahkan prokes. Nanti Allah bahagiakan. Jangan terjebak mitos. Mitos di komunitas itu adalah, kalau tidak rajin tabayun, rajin ngobrol, suka saling memincingkan mata, ngomongin orang komunitas, ada yang kesiangan datang langsung gatel mulutnya pengen komen, ngaji setengah jam karek datang, coba tiung nyengsol, coba eta teh salakina geus kolot, amal teh bea ku si ece eta. Nya. Tapi itu seninya. Tapi itu seninya, rugi loh ngegibah itu, kebaikan kita ditransfer ke orang yang digibahi, kebaikan kejelekan si yang digibahi ditransfer ke kita. Di mana untungnya? Maka keep silent please. Diam, terima kekurangan masing-masing. Ada lagi karakter orang itu di komunitas itu seperti ini. Kalau ngariung panggayana tara ngomong. Cool wes si eta mah, tapi sekali ngomong nginjem duit. Rudet oge deui. Halo mitos aslina. Ya, jika mitos saum, katanya Ustadz kalau saum gosok gigi batal, kan mitos. Ngobrol aja dokter atuh. Malah Nabi itu menganjurkan kalau saum, anoint your head and wash your face. Cuci muka, minyaki rambut, gagah. We jika eksmo kayakeun acara poe ieu teu kaciri jiga paruasa atau memang henteu meureun. Nya, kan batur sahur, ngilu sahur, batur buka, ngilu buka ti beurang, batur puasa si eta dahar samangka. Buka bersama aya da ngilu daftar bar. Ya, tapi hati nggak bisa bohong. Nah ini dulu ada mitos ngupil batal. Nyai upilna di opi mah tuh. Ngosok gigi batal. Nyai odona di tereuy mah tuh. Hitutna cai batal cenah. Ai bujur peranti nguyup, peranti ngutahkeun cenah teh. Jeung eueuh gawe tiap rek hitut neangan cai atuh. Ya. Di kita mitosnya teh banyak pisan, mitos itu misteri yang atos-atos geus we nu geus mah. Maka santai we saum mah tingali gagah. Dan saum itu kelebihannya apa coba Mbak? Enggak bisa pencitraan. Kalau kita mau taraweh masih bikin instastory ya, OTW taraweh. Masih bisa dilihat ku barudak teh, euy si eta taraweh. Kalau umroh kelihatan perginya, syahadat kelihatan akadnya. Tapi kalau puasa bisa dilihat nggak ya? Nggak bisa. Memang aturannya seperti itu. Fa innahu li, saum itu untukku. Wa ana ajri bihi. Kenapa? Bahagia karena Allah yang ngasih pahalanya langsung. Kerasa nggak kalau pas berbuka? Bahagia banget. Kerasa nggak? Walaupun dengan teh manis. Ya, dan teteh-teteh yang manis. Ya. Teteh jangan terjebak ya. Kalau ada spanduk di undangan buka bersama, berbukalah dengan yang manis. Enggak, jangan terjebak, enggak cukup. Harus dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas.
Maka berbukalah dengan keluarga seperti ini ya. Pasti jelas yang keluarga no. Ya. Terus ada lagi apa ya? Ajakan termasuk hari ini Exmok mengadakan acara buka bersama karunya si anu jomro. Buka bersama, tapi tidak ada arahan ke hidup bersama. Alah rudet eta teh ya. Siga Agustus panjat pinang haram. Pinang dulu baru panjat. Ya, maka jangan lupa bahagia. Acara hari ini saya terinspirasi oleh MC tadi, bukan karena kita yang gaya dan hadir di sini. Tepuk tangan buat yatim kita. Mekah itu dulu berpecah. Karena akidah. Tapi siapa pemersatunya? Yatim. Sang yatim Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau saya ada yatim, sebenarnya males ceramah teh. Karena saya yang diceramahin. Kayak tadi nggak denger, nggak bisa bicara, tapi kakaknya sabar. Mental kita siap nggak di situ? Terus kalau yatim pengen jajan, guys, kepada siapa minta jajannya? Maka pendusta agama ngomong agama luhur-luhur, cerita agama tinggi-tinggi, pengalaman agamanya panjang-panjang, tapi nggak pernah nyentuh anak yatim. Jadi Exmok hari ini luar biasa karena mereka. Tepuk tangan buat yatim kita. Itu belum seberapa teh. Kalau mereka kangen ibu ayahnya, bagaimana mereka nahan air matanya? Maka hikmahnya biar hati terpatri, jangan nunggu Idul Fitri, datangi ayah dan ibu kita yang melahirkan kita. Belajar dari mereka. Jangan nunggu Idul Fitri. Kapan terakhir tergopoh-gopoh seperti ini? Mendatangi ayah dan bunda. Jangan nunggu lebaran, belum tentu keumuran. Kita pulang dari sini minimal video call. Bisa jadi itu pertemuan terakhir kita. Maka kalau mau belajar tentang itu, pegang kepala mereka. Punten ya Bu ya, saya juga baru kehilangan ayah. Ramadan sekarang, saya tanpa ayah. Allahumma gfirlah. Maka apalagi yang kamu dustakan dari nikmat yang Allah berikan? Ai turing jara rauh, ai kolot di lengkahan. Kalau mau touring nggak apa-apa, tapi datang dulu ke orang tua, biar ada garansi keselamatan dari langit. Hati-hati ya nak ya, minimal kan si mama ngedoainnya gitu. Sepakat tidak? Sok dabonganna diondang. Ridullah fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Oke lah, setiap masalah, setiap komunitas, setiap pribadi punya masalah. Saya yakin, pengen Exmok panjang umurnya, sayangi yatim. Kenapa Mekah berkah dan berubah dari gersang menjadi genah? Karena yatim Muhammad Rasulullah lari ke Madinah. Makanya saya doakan di awal tadi, semoga kita bisa umroh. Kenapa Mekah, Madinah berubah? Karena jasa seorang yatim. Ingin Exmok luar biasa dan berubah? Jangan lewatkan kalau ada acara, libatkan mereka. Saya punya anak kecil-kecil, ayah pengen konelo lagi pandemi. Kadang ada uang, Ustadz banyak yang terpapar COVID loh guys. Nah, COVID ke Ustadz, koreda speedwiten. Jadwalnya hancur atuh. Masjid di lockdown kabeh. Uyuhan hirup keneh ge. Ah keheul kawin deui we. Jadi welintu. Nya jadi obat corona mah kawin deui guys. Saya makan teh jiga Exmo, kara resep tapi mubazir. Saya mah teu kasep tapi payu. Da hirup mah teu kudu ganteng, nu penting gentle dan ngangenin. Itu aja. Exmok tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal Exmok. Itu tahu kok bedana teh. Ya, jadi tong rudet gitu. Naon aya rudet Ustad? Rea urusan dunia eueuh tenangna, tak mung hirup, mung rudet sentuh yatim. Anak saya rudet hayang jajan, bapana teu boga duit da keur pandemi. Nganyuk we heula kasih tante. Pengen konelo ayahnya. Menang hiji berdua ya, aya lagi yang punya uang. Nyeri mun teu boga agama wani jeung ngahajar tetangga. Tapi udah geus hijrah aya geus nganyuk we tante ke dibayar. Itu pas anak saya ngejilatin konelo. Ada anak seumuran anak saya melong duaan. Kayak gini. Di corona teh juga yoyo. Saya tanya, Dede mau? Mau Pak Ustadz? Ada si Mama kemana? Mama udah wafat. Astagfirullahaladzim yatim. Si Bapak? Wah berarti piatu. Nah kasih na selamot. Nah. Dikasih selamot eta. Dilamot konelo salamot ngadoakeun anak.
Pak Ustadz sing sehat, Pak Ustadz sing salamet, curang teh nganyuk deui hiji deui ameh doana loba. Tungtungna ngukut we 50 di mah. Jadi jangan baper ya, yang ngurus yatim jangan baper. Bukan kita yang ngasih makan mereka, mereka yang ngasih berkah doanya dari mereka buat kita. Setuju? Maka Exmok luar biasa hari ini, tong bosen tepuk tangan buat Exmok dan yatim yang selalu dilibatkan. Jadi Pak Dokter tong sieun, teh mana hade ya namanya, teh mana teh ngahiji moal pahili, papisah moal jadi dua. Exmok mah boga ciri tersendiri. Insya Allah kemana-mana jadi solusi seperti lebah yang hinggap di dahan manapun. Sepakat Pak Mike, tidak akan mematahkan dahan. Tidak akan mengganggu yang kita datangi, tempat yang kita turingi tidak akan ganggu. Lalu pulang dari touring itu seperti lebah nyedot nu manis-manis. Ibu tahu lebah kalau buang kotoran apa bentuknya? Halo, Bu, kenapa jadi stres begini? Halo, Ibu lapar? Sama AA juga lapar. Ya, namanya juga puasa tuh Bu. Bu, kalau lebah buang madu, buang airnya apa Bu? Madu. Ibu suka madu? Alhamdulillah saroleha. Ibu suka madu? Suka di madu? Pengen tahu madu yang asli, bawa ke rumah. Mun istri ngandat, berarti eta madu asli. Ya. Ya. Jadi satu menyatu bersatu. Hinggap di dahan manapun, tak mematahkan dahan. Filosofi lebah, disedot yang manis-manis. Sehingga buang kotorannya pun madu. Terlalu kalau kita sesama kita mencaci, memaki, mendengki pada asa community, cik atu mikil. Tapi kalau sudah mentalnya madu, mentalnya lebah, kalaupun menyengat, dia tidak menyakiti. Tahu ada penyengat, ada pengobatan sengat lebah, tahu? Kalau saya agak rutin, kalau udah nggak enak badan, banyak kegiatan, suka di terapi sengat lebah. Emang demam, tapi besoknya asik gitu, seger. Terus ada ludah lebah tuh namanya apa ya? Propolis bivalent. Ada nggak yang tidak manfaat dari lebah? Jangan sampai kita bikin komunitas, kita bikin rumah kedua, Exmok Owner Mobil Owner Community Club Indonesia. Ini jangan sampai tidak jadi rumah kedua. Justru perlu ada grup WA-nya ini teh. Ada. Bikin, dibangun grup WA-nya bising aya nu janda kan. Boga yatim. Sok perhatikeun komo indungna lucu mah geus eksekusi. Jadi si budak nanti teu yatim deui dokter. Nya. Sok gerak. Selesai masalah teh gerak. Kan harus mengilhami, jangan menghakimi, setuju? Harus merangkul, jangan memukul, setuju? Harus menyayangi, jangan menyaingi, setuju? Mending disaingi, mending disayangi. Maka ibu-ibu kalau ada suami panggil say, jangan baper dulu. Bisa jadi sayuton ya teh. Lamun ada suami panggil bun, bisa jadi buntelan. Bapak-bapak entong GR, lamun ada istri panggil beb, bisa jadi beban. Ya, nges kolot mah dah hese tuh. Untuk bertahan dalam kenyataan yang bernilai kebahagiaan teh. Kenapa kalian touring? Tahu buang jenuh. Karena beungeut salaki geus teu puguh. Dulu masih spek, ayeuna mah one pack Ustaz. Dari muka sampai ke perut kayak roti kadet. Nggak jelas bentuk. Dulu mah Ustadz denger ngoroknya aja harmonis, romantis, dingin, tenang, tidur pinggir suami teh. Sekarang mah udah usia sekian Ustadz, nih voice note-nya saya kirim ke Ustadz. Voice note apa ini? Ngorok suami. Nyam, 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 nyam. Coba kalau udah bangun Ustadz gede ambek cenah. Sok ibu nggak kurus gimana tiap malam ditemani sosok seperti itu uji nyali lain nya mantak ibu teh begang ningali si bapak beki kolotnya beki goreng ibu salah ibu loba lalajo ikatan cinta jeung drama Korea jadi pas lihat suami teh gelap banget poek pisan seuseuh banget cik urang teh ibu jangan merasa cantik sendiri ya si bapak teh suka curhat di masjid tentang ibu. Ibu kenapa dijadikan istrinya? Karena dulu bodinya kayak gitar. Sekarang mah kata si bapak, kenapa saya betah di masjid, Ustaz? Bodi istri saya sudah kayak kendang, cenah. Pakai gamis juga karung lempang, cenah. Coba kalau menikahnya
berkeluarganya, membuat sesuatunya bukan karena Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Tulis yang status, Bu. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Jadi semuanya capek. Ibu, tolong kalau mudah-mudahan jangan mau ke acara aja. Nanti mah dirubah ya. Ini Ramadan penuh berkah. Dan buat suami aja jadi pahala loh, Bu. Ibu kali-kali pulang dari sini, mumpung belum macet, ke toko alat seragam sekolah. Ibu beli baju SMA, baju pramuka, baju paskibra. Untuk mengganti menu suami biar naonnya ngaranna teh lamun eta teh tematik. Ibu mereka acara berbuka bersama garulis, sagala dipasang make foundation, blow on, eyeshadow, bulu mata Sahrini keanginan jadi coplok jiga caki geuleuh we pokona. Ai keur salaki mah daster nu bau kompor. Geus awok-awokan. Balikeun ame teu tutung tangke mah si ayah teh bikin surprise. Ibu teh make baju SMA.